Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bertemu saya di dalam channel Maksum bin Adnan. Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang masalah Word untuk pemula, yaitu part ketiga. Oke, langsung saja biar tidak lama-lama. Tapi pertama jangan lupa like, subscribe, and komen supaya channel ini berkembang. Oke, part ketiga ini akan menjelaskan tentang masalah menu insert beserta fungsinya yang terdapat di dalam menu insert tersebut. Oke, pertama, menu insert berfungsi untuk menyisipkan atau masukkan objek, yaitu berupa teks atau tulisan, bentuk, gambar, dan lain-lainnya. Di dalam menu insert terdapat sub-sub menu yang masing-masing berfungsi untuk mengelola suatu objek, yaitu antara lain ini text, tabel, illustration, links, header, text, simbol. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pertama yaitu cover page. Cover page digunakan untuk menyisipkan suatu bentuk halaman sampul seperti tanggal, nama dari pengarang, judul, ataupun informasi-informasi lainnya di dalam menu cover page. Terdapat berbagai macam cover atau sampul yang bisa Anda gunakan. Jadi sudah tersedia di dalam Word ini, tidak usah membuat lagi, lebih gampang gitu. Kita langsung praktekkan, yaitu cover page. Kita klik ini sudah ada beberapa macam cover page, jadi bisa kalian pilih yang mana kalian suka, seperti ini. Nah, di sini bisa kalian tulis tentang masalah judul buku ataupun apa saja. Di sini tanggalnya terserah sesuka kalian. Oke, kita kembalikan lagi. Selanjutnya yaitu blank page. Blank page itu kegunaannya apa? Blank page ini digunakan untuk menyisipkan suatu halaman kosong di antara halaman yang ada. Penomoran halaman yang Anda buat pun akan berubah sesuai urutan halaman yang Anda tambah. Oke, kita contohkan. Misalnya kita akan menambahkan halaman di sini. Kita pencet black page, maka akan tambah halaman, menyisipkan suatu halaman. Seperti itu untuk black page. Kita kembalikan lagi. Kemudian page break ini mempunyai fungsi untuk memberikan ataupun menyisipkan tanda batas pada halaman. Contohnya begini, sama, biar ada perbedaannya nanti antara blank page dengan break page, karena biasanya anak-anak itu tidak mengerti perbedaan antara blank page dengan page break. Oke, kita coba page break. Seperti ini. Langsung kepada batas pada halaman. Biasanya, oke, kita kembali lagi. Biasanya begini. Anak-anak untuk bab 1 dan bab 2, ini bab 2, biasanya untuk ditaruh di page berikutnya biasanya menggunakan enter, tidak menggunakan page break. Ini seperti itu sampai kepada page yang berikutnya. Jadi ketika di sini digunakan, maka kita coba maka bab kedua ini akan ikut tergeser karena tidak ada batas. Kalau menggunakan page break berbeda lagi. Kita coba lagi, kembalikan seperti semula. Oke, kalau menggunakan page break, karena memang ini adalah untuk membuat batas, maka akan berbeda hasilnya. Di sini sudah bab 2, di sini bab 1.
kita akan mencoba menulis di sini. Salah. Oke. Nah, maka tidak akan tergeser. Seandainya sampai sudah di bawah, maka akan tetap tidak akan tergeser, yaitu akan membuat peg baru. Nah, di sini seperti itu ya. Oke. Jadi perbedaannya antara peg break dan blank peg itu adalah kalau blank peg yaitu menyisipkan halaman lagi. Contohnya, maka akan terbuat halaman baru, bukan batasan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, yaitu beralih kepada sub insert yang kedua, yaitu tabel. Tabel ini kegunaannya menyisipkan atau memasukkan tabel dalam teks dokumen, mengurutkan data dan segala hal yang berkaitan dengan tabel. Untuk lebih jelasnya, kita langsung praktek. Contohnya di sini. Di sini kita pencet tabel. Nah, di sini kalian bisa memilih kolomnya ada berapa. Ini di atas kolomnya ada berapa, kemudian di bawahnya kolomnya ingin berapa. Nah, kalau di sini ini tidak memenuhi, maksudnya kurang kolomnya, kalian bisa langsung milih ini, insert tabel, yaitu bisa memilih apakah 5. Contohnya di sini 5. Oke, ke bawah 2, ke pinggir 5. Coba kita ulangi. Tabel, insert tabel. Nah, di insert tabel, nah, ini number of column, ini ke samping atau vertikal, ini horizontal. Kalau kita isi menjadi 2, maka otomatis akan menjadi 2 nantinya. Di sini akan kita menjadi seandainya 10. Oke, 10. Nah, maka akan seperti itu. Kegunaannya sama seperti hal yang tadi, yaitu bisa digunakan untuk apalah, tanggal, nama, atau lain sebagainya. Oke. Beralih kepada sub insert yang ketiga, yaitu illustration. Illustration yang pertama yaitu picture. Berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan objek berupa gambar. Contohnya, kalau kalian ingin dokumen kalian ingin memiliki gambar, kita langsung pilih gambar yang sudah kalian download sebelumnya. Ini sudah ada di laptop ini ya. Kalau gambar-gambar seperti ini, maka akan muncul seperti itu. Oke, terserah kalian, tergantung dokumennya mau dikasih gambar apa. Selanjutnya yaitu clip art. Clip art ini berfungsi untuk menyisipkan suatu gambar yang ada di dalam menu clip art tersebut atau pada program Microsoft Word itu sendiri yang sudah menyediakan berbagai macam gambar untuk digunakan. Jadi untuk clip art sendiri ini bukan hasil download kalian, tetapi sudah disediakan oleh Word-nya. Kita buka. Nah, ini seperti itu ya. Jadi sudah ada kayak apa, kartun, semacam kartun itu, animasi. Oke, kita lanjut. Buang terlebih dahulu. Kemudian Sapes. Sapes ini digunakan untuk menyisipkan atau masukkan gambar-gambar bangunan atau berupa bentuk seperti persegi, persegi panjang, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, ini pilihannya.
Contohnya, kita pilih persegi panjang. Kita klik kiri, tahan, kursornya digerakkan, maka akan jadi seperti itu. Begitupun yang lainnya, yaitu lingkaran dan sebagainya. Lanjut. Kemudian Smart Art digunakan untuk menyisipkan, memasukkan, menampilkan diagram atau bagan pada lembar kerja Anda. Seperti itu. Oke, sama dengan yang lainnya. Itu gambar, cuman gambarnya berbeda, berbentuk diagram. Cut, lanjut, sama juga, yaitu berbentuk diagram juga. Dan selanjutnya, biar tidak lama-lama. Dan selanjutnya yaitu screenshot. Screenshot yaitu untuk berfungsi untuk mengambil gambar yang ada di layar Anda. Pada intinya, sub insert illustration ini yaitu kegunaannya untuk kalian mengambil gambar kemudian memasukkan kepada dokumen. Itu intinya. Kemudian lanjut kepada sub insert yang keempat, yaitu links. Oke, pertama hyperlinks. Hyperlink itu digunakan untuk menghubungkan suatu dokumen kepada dokumen lainnya agar saling memberikan masukan. Dengan menggunakan akses internet, Anda dapat menghubungkannya, dan di dalam hyperlink terdapat banyak bagian, yaitu existing file or webpack atau mencari file dari luar. Jadi pada intinya ini menggunakan internet, yang mana nanti kalian bisa mengambil file-file dari luar kemudian kalian gunakan juga, begitu untuk hyperlink. Selanjutnya beralih kepada bookmark, yang mana bookmark ini berfungsi untuk membuat suatu petunjuk pada halaman buku yang Anda buat. Bookmark biasanya juga disebut sebagai media penyimpanan. Misalnya begini, gampangnya begini. Ketika kalian ingin mengubah salah satu objek tulisan untuk besoknya bukan langsung dirubah, maka kita akan menandai. Oke, biar besok tidak kebingungan. Dan di sini ada yang ingin kalian ganti, misalnya di azas. Di azas, kemudian pilih bookmark. Kita tulis di sini azas add, tambahkan. Kemudian kita pilih lagi apabila, pilih bookmark, dan apabila, ditulis apabila, usahakan disamakan tulisannya biar nyantol nantinya ketika dicari. Add. Oke. Selanjutnya kita langsung uji coba. Uji coba, tagnya dijadikan atas bawah seperti ini. Oke, kita cari yang pertama dulu, yang ada di bab 2 yang di bawah. Kita beralih ke bookmark, kemudian cari azas, kemudian go to, maka langsung akan keluar azas ya, yang kalian tandai kemarin, yang disimpan, biar tidak bingung. Kemudian kita cari yang apabila, yang sudah ditandai juga, go to, maka langsung keluar kepada apabila. Artinya untuk menyimpan tanda kalau kalian ingin mengubah suatu objek untuk besoknya, tidak langsung, biar tidak bingung.
Oke, lanjut kepada sub insert yang ketiga, yaitu yang link yang ketiga, yaitu cross referensi. Cross referensi ini kegunaannya begini: memperbarui dokumen yang Anda buat secara otomatis tanpa manual, yaitu pembaruan secara manual, secara otomatis. Misalnya di sini pertama kita harus mengambil dulu apa yang akan diperbarui. Pertama kita ke bookmark dulu untuk disimpan. Karena add. Setelah itu kita ke cross referensi. Nah, di cross referensi kita akan memilih di mana kita meletakkan yang sudah diblok tadi, disimpan di book. Tadi kan disimpan di bookmark, maka kita akan pilih di bookmark. Oke. Di sini sudah ada karena. Oke, sudah ada. Kita kembali terlebih dahulu. Kemudian kita langsung ke cross referensi, cari karena, kemudian insert. Maka akan langsung seperti ini. Maksudnya bagaimana? Ini untuk secara otomatis saja. Sebenarnya ini adalah pembaruan untuk, sama halnya dengan begini. Ketika kalian mengopi, copy terlebih dahulu, kemudian di copy di sini, sama saja. Cuman perbedaannya ketika kalian sudah menyimpan di bookmark, maka kalian tidak perlu mengopi lagi, yaitu tinggal cari di cross referensi, kemudian cari di bookmark, kemudian cari kata kuncinya, maka akan terus menyalin. Tidak usah mencari yang akan di copy lagi, cuma mencari kata kunci, kemudian insert, maka langsung akan tersalin ke ini lagi. Oke, seperti itu untuk sub insert links. Kemudian beralih kepada sub insert yang kelima, yaitu header dan footer. Pertama yaitu header. Header berfungsi untuk menambahkan objek di bagian atas halaman, baik itu berupa teks maupun gambar. Kita langsung praktekkan. Nah, kalian pilih yang mana, terserah. Ini sudah ada pilihannya. Oke, kita pilih yang ini. Nah, kalau di sekolah itu seperti kop surat itu biasanya memakai header. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu footer. Kegunaannya berfungsi untuk menambahkan objek di bagian bawah halaman, baik itu berupa teks maupun gambar. Kalau header itu di atas, kalau footer di bawah, kebalikannya. Nah, di bawah, baik. Oke, lanjut. Setelah itu page number. Page number itu berfungsi untuk memberikan nomor pada setiap halaman. Di setiap page itu biasanya untuk pembuatan skripsi ataupun makalah ataupun pembuatan buku. Nah, biasanya kan ada nomornya. Nomor tersebut tidak diisi secara manual, kerepotan kalau manual. Kita menggunakan yang namanya page number. Kita coba terlebih dahulu perkecil seperti ini, kemudian page number dipencet. Nah, setelah itu kita pilih nomornya mau ditaruh di mana. Ini kan ada di sebelah kiri, di tengah, terus di sebelah kanan dan lain sebagainya. Banyak pilihannya, sudah tertera di word kalian. Oke, coba kita di sebelah kanan.
maka di sebelah kanan atas ada nomornya dari 1 sampai terakhir bukunya kalian itu berapa lembar, kan begitu. Oke, selanjutnya yaitu sub insert yang keenam, yaitu teks. Pertama, di dalam sub insert teks itu ada text box. Text box itu digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks atau tulisan. Jadi ada kotak dan kotak itu bisa diisi dengan tulisan. Kita langsung coba. Di sini ada beberapa pilihan, kalian tinggal milih untuk pemformatannya. Nah, ini dan ini kalian bisa edit sesuka kalian. Oke, atau kita pilih kotak yang lainnya. Insert text box, kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Di dalam kotak ini kita bisa merubah isinya, merubah teksnya. Dan juga kotak ini bisa digeser juga. Untuk tulisan yang lainnya langsung menyesuaikan sendiri. Itu text box. Kita kembali. Selanjutnya beralih kepada quick parts. Nah, quick parts ini digunakan ketika ini sebenarnya quick part ini untuk kalian bekerja lebih cepat. Yang mana quick part ini digunakan untuk mengatur teks atau tulisan secara otomatis dan lainnya. Contohnya begini. Ketika ada suatu teks, biasanya kalian mengerjakan skripsi ataupun dokumen-dokumen lainnya, itu pasti ada beberapa catatan yang sering muncul. Nah, untuk yang sering muncul tersebut, kalian bisa menggunakan quick part. Jadi tidak usah selalu menulis, ada kata-kata yang sama menulis lagi, ada kata-kata yang sama menulis lagi. Bukan seperti itu lama. Nah, kita langsung contohkan begini. Misalnya lembaga di hapus lagi, lembaga di Indonesia ada 10. Oke, contohnya seperti ini. Ketika kalian sering menulis kata-kata yang sama, kita langsung contohkan seperti ini, maka kalian cukup menulis satu saja. Nah, kita blok terlebih dahulu, kemudian copy. Setelah itu slide. Nah, di sini tulis kata kuncinya. Contohnya, kata kuncinya lembaga. Kemudian oke. Nah, maka di sini sudah ada yang namanya lembaga Indonesia. Lembaga di Indonesia ada 10. Maka kalian tidak usah menulis lagi kata-kata ini, tinggal mencari di quick part. Contohnya kalian ingin meletakkan di sini atau di mana saja, quick part taruh, maka akan tertera di sini. Sebenarnya di sini. Jadi tidak usah menulis lagi, dan yang sudah di blok tadi itu sudah tersimpan di quick parts. Oke. Dan untuk penyimpanan kita langsung contohkan kembali. Misalnya kalian ingin menulis hal yang ada di sini juga. Ini sering muncul, makanya kalian taruh di quick parts. Tidak usah di copy ya, maaf yang tadi salah. Kita langsung setelah blok, kita langsung kepada quick parts, kemudian save selection, kemudian tulis kata kunci daripada yang di blok tadi, misalnya aku. Nah, biar berbeda. Oke,
Kemudian kalian taruh di sini. Seandainya ingin taruh di sini, maka langsung pilih quick start yang tadi, yang kata kuncinya aku ini. Nah, seperti itu dan seterusnya. Oke, kita kembalikan seperti awal. Oke. Selanjutnya sub insert di teks yaitu word. Word itu berfungsi untuk menyisipkan teks atau tulisan berupa huruf, angka, dan bergaya artistik. Kita contohkan ini. Nah, ini ada pilihannya sudah. Kalian mau pilih yang mana? Kemudian ditulis, kemudian enter. Sudah jadi. Nah, ya. Berarti gayanya seperti tadi, tinggal kalian pilih. Oke. Selanjutnya yaitu drop cap, yang mana drop cap berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan huruf kapital atau huruf besar pada awal paragraf. Di sini awal paragraf, nah ya, awal paragraf sini kita coba seperti itu. Ini di dalam drop cap ini kalian bisa memilih gayanya seperti apa, terserah kalian. Oke, nah ya. Dan kalian tidak harus menaruh kursor di depan. Yang penting paragraf yang mana kalian pilih, kalian tinggal klik saja, kemudian drop cap. Nah, maka awal paragraf yaitu huruf kapital seperti itu, besar. Oke, selanjutnya yaitu signature line. Signature line, yang mana signature line ini digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Untuk signature line ini akan dibahas secara sendiri-sendiri karena agak memakan waktu. Kemudian selanjutnya yaitu date and time. Date and time yaitu digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini atau sekarang. Misalnya di sini ada pemilihan format. Kalian ingin memilih seperti apa penanggalannya, coba kita pilih yang ini, kemudian oke. Nah, maka akan tercantum tanggal terkini atau sekarang. Oke, kembalikan dari awal. Selanjutnya yaitu objek. Untuk objek itu juga akan ada pembahasan tersendiri. Dan langsung kepada sub insert yang simbol. Simbol yang pertama yaitu equation, digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan terutama dalam bidang matematika. Intinya simbol ya, seperti ini. Saya pribadi kurang paham tentang masalah simbol matematika. Seperti ini. Ini ada akar. Nah, itu simbol tentang masalah matematika. Kemudian simbol yang kedua yaitu simbol digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Nah, ini karakter khususnya. Ini ada seperti apa ini? Ini ada bulat-bulat, ada karakter khusus. Oke. Intinya untuk simbol adalah kegunaannya simbol. Nah, gitu ya. Untuk karakter khusus, saya pribadi kurang paham tentang masalah simbol karakter khususnya itu untuk apa simbolnya begitu ya. Oke, cukup sekian dari saya sampai sini. Part ketiga yaitu tentang masalah sub insert. So, jangan lupa like, subscribe, and comment supaya channel ini berkembang. Ketemu lagi insyaallah di part keempat yaitu tentang masalah back layout. Oke, cukup sekian dari saya. Salam Maksum bin Adnan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.